sahabat Civitas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirham, SIP MIKOM, dosen program studi ilmu komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik STISIP Mojobima. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan gambaran tentang teknik pengajaran saya. Saya merupakan dosen pengajar mata kuliah riset media. Mata kuliah riset media merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 ilmu komunikasi. Mata kuliah riset media juga memiliki beberapa capaian pembelajaran yang harus dipahami oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa harus mampu memahami tentang konsep dasar riset media. Kemudian mahasiswa harus mampu memahami tentang paradigma penelitian sosial. Dan mahasiswa harus mampu memahami tentang perspektif media massa maupun media yang berkembang dalam teknologi modern. Adapun beberapa topik yang akan saya bahas pada mata kuliah ini. Topik pertama adalah konsep dasar riset media. Kemudian paradigma penelitian sosial. Perspektif media massa. Bagaimana mengukur dampak media terhadap kehidupan sosial. Kemudian penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif ini merupakan sebuah corak yang harus dipahami oleh mahasiswa untuk dapat menganalisis setiap metode sesuai dengan keadaan. Sebab metode ini memiliki dua cara pandang yang berbeda. Satu menggunakan cara pandang positivistik kuantitatif dan yang lainnya menggunakan cara pandang naturalistik kualitatif. Topik selanjutnya juga yang akan dibahas pada mata kuliah ini adalah penelitian digital. Bagaimana mahasiswa mampu memahami tentang fenomena digital yang ada dalam dunia maya dan menggunakan berbagai instrumen dalam menganalisis data dalam internet maupun media-media yang berkembang dalam teknologi informasi. Kemudian topik berikutnya adalah analisis data. Topik ini merupakan topik terakhir dalam mata kuliah riset yang wajib mahasiswa pahami. Kemudian saya mengkolaborasi topik ini menggunakan pendekatan filsafat partikuler dan pendekatan filsafat universal. Dalam pengajaran, saya mengajar mata kuliah riset media di lab komputer Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik STISIP Mojobima dan di perpustakaan. Di mata kuliah ini juga saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Pertama dalam kehadiran sebanyak 30%, UAS 30%, UTS 20%, dan tugas 20%. Dalam teknik mengajar saya menggunakan teknik ceramah dan diskusi interaktif, di mana mahasiswa dalam sebuah ruangan kelas perlu memahami tentang konsep dasar dan mempraktikkan seluruh rangkaian topik-topik yang telah saya diberikan. Setelah mahasiswa mampu memahami seluruh topik yang saya berikan itu, mereka wajib mempraktikannya dalam kehidupan sosial, sehingga materi-materi yang diberikan bermanfaat untuk kehidupan baik akademik maupun kehidupan sosial.
Sekarang kita akan menyaksikan cuplikan video pembelajaran saya. Pagi ini kita pengen lebih mendalam mengkaji tentang konsep dasar riset media sebagai awal acuan mahasiswa untuk psikologi pelaksanaan penelitian. Pemahaman awal itu adalah konsep. Ada yang tahu konsep? Konsep itu apa teman-teman? Cara langkah konsep. Saya sebutnya itu adalah abstraksi dasar sebuah sesuatu yang bisa digambarkan secara definisi, kemudian pemahaman, kemudian dengan syarat, kemudian memiliki tujuan. Apa konsep dasar riset media yang sebenarnya kita pelajari adalah bagaimana media massa itu adalah sebagai objek penelitian. Jadi dia objeknya. Pernah dengar ini enggak? Pernah dengar kehabannya? Itu media massa atau gimana? Media massa. Jadi bagaimana konsep dasar riset media ini adalah media massa sebagai objek. Saya tulis media massa zone. Wow. Ada yang punya speaker? Contoh speaker. Pertanyaan kemudian muncul teman-teman, apakah YouTube disebut media massa? Iya atau gimana? Apakah YouTube disebut sebagai media massa? Yes, untuk zaman sekarang yes. Cuma pada saat YouTube itu hadirnya itu lebih ke konteks kekinian teknologi informasi yang new media, media baru sebagai media massanya. Media massa sebagai objek penelitian. Media massa teman-teman itu pada saat zamannya siapa yang terkenal dari Jerman itu? Siapa yang terkenal dari Jerman? Kenal Nazi nggak? Nazi. Siapa itu namanya? Tentara Nasional Jerman. Nazi enggak, yang tokoh, pokoknya ada tokoh berpengaruh yang pada saat itu dalam kasus pembunuhan ya. Waduh, kalian ini nggak hafal sejarahnya itu. Jadi saya gambarin bagaimana Nazi itu pada saat bahwa media massa itu sebagai alat untuk mempropaganda, untuk menyampaikan informasi dan masyarakatnya percaya pada saat itu. Jadi ketika saya menyuntikkan informasi kepada kalian lewat Facebook, kalian percaya ke saya. Itulah yang disebut sebagai teori jarum jarum suntik ya, jarum epidermis. Pernah dengar itu enggak? Jadi ketika sebuah cairan disuntikan kepada kepala kita langsung menerima itu. Contoh orang sakit, misalnya kita langsung sembuh. Jadi itu kepercayaan kita pada informasi itu pada zamannya. Yang kedua, bagaimana media itu sebagai agenda setting. Jadi realitas sosial yang ada pada saat ini itu bisa diagendakan oleh media. Contoh, kalian pernah buka siapa yang viral barusan? Lesti ya. Lesti kacau juga, dia cari laporannya. Jadi di mana persepsi kalian tentang itu? Tergantung. Pada saat itu gimana media menyeting tentang realitas kehidupan Lesti dan orang percaya semua bahwa Lesti memang sedang di apa? Saya juga pun buka itu. Jadi gimana media itu bisa menyeting pikiran kita dan kita juga ikut. Itu yang disebut agenda media. Saya kasih contoh ya. Contoh penelitian yang masuk pada
media massa sebagai objek, misalnya kita mengangkat judul tentang persepsi halayak tentang Lesti Kejora. Persepsi halayak tentang Lesti Kejora itu masuk dalam sebuah judul penelitian yang disebut sebagai pendekatan kualitatif. Kalau kita masuk ke dalam sebuah pendekatan kualitatif, itu Erika, jadi muncul judulnya Erika selain persepsi apa? Misalnya konsep diri Lesti Kejora. Jadi dia mempersepsikan dirinya pada saat dia berkomunikasi dengan suaminya. Jadi itu dua judul. Contoh. Kemudian yang lain teman-teman, media massa sebagai objek. Jadi objek kita itu adalah media massanya, bisa di YouTube, bisa di Facebook, nggak apa-apa, bisa di Facebook, yang jelas di situ punya blog. Yang kedua, ini media massa sebagai objek. Ada yang bertanya nggak? Ada ya? Ada yang bertanya? Ada. Yang kedua teman-teman, kita masuk pada bagaimana unsur media massa sebagai unit analisis. Unsur media massa sebagai unit analisis. Di sini kita boleh tidak menyebutkan media massa, boleh juga kita menyebutkan unsur media sebagai unit analisis, boleh. Tapi karena di situ ada media massa sebagai objek, makanya saya masukin unsur media massa sebagai unit analisis untuk mengupas tentang masalah-masalah yang akan diangkat dalam sebuah riset. Apa itu metode ilmiah? Apa itu metode ilmiah? Metode kan cara ilmiah yang cara ilmiah itu apa? Ilmiah itu masuk akal ya? Masuk akal itu ada beberapa versi dalam sebuah pendekatan penelitian. Masuk akal menurut metode penelitian kualitatif, masuk akal menurut metode penelitian kuantitatif yang disebut sebagai cara ilmiah. Metode ilmiah sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi nanti teman-teman semua sebelum menuliskan skripsinya, kalian bisa menentukan apakah cara ilmiah saya menggunakan kuantitatif, apakah cara ilmiah saya menggunakan kualitatif. Nah, ini pilihan bagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang sangat susah untuk melihat rumus-rumus, silakan jangan dekat sama rumusnya. Itu dalam sebuah pendekatan kuantitatif yang diuji menggunakan data statistik. Yang kita uji adalah hipotesis atau dugaan sementara. Misalnya, apakah H1 diterima, apakah H0 ditolak. Jadi itu istilahnya di kuantitatif. Itulah cara ilmiah. Yang pertama teman-teman, cara ilmiah itu ada beberapa poin. Pertama, logis. Yang kedua, empiris. Yang ketiga adalah sistematis. Ada logis itu masuk akal. Yang kedua adalah empiris. Yang ketiga adalah sistematis. Siapa yang pernah meneliti tentang jin? Ada yang pernah meneliti tentang jin ya? Jadi di 3 poin tadi yang saya jelasin, yang pertama adalah logis, masuk akal. Artinya jin tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Apakah teman-teman setuju itu? Saya setuju. Bagaimana dengan orang yang meneliti tentang jin?
Barangkali ya, mungkin nggak ada ya, nggak ada ya. Artinya ketika orang itu meneliti tentang jin, saya nggak tahu jin Jibril, jin apa. Ada jin Jamila, jin Jamila itu ada dekat rumah saya. Ada seorang yang menyuruh tukang potong kayu, dia potong kayu langsung kesurupan. Jin Jamila. Untuk metode ini, cara yang logis tadi yang pertama, cara ilmiah sebagai cara unsur metode ilmiah sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan. Saya contohkan, ini cara ilmiah ya. Lihat silet, silet. Kalian potong pohon itu pakai silet, nggak bisa kan? Itu yang saya sebut sebagai cara ilmiah. Jadi alat itu bisa digunakan sesuai pada tempatnya. Kita nggak mungkin memotong pohon yang besar pakai silet. Pendekatan itulah yang disebut cara ilmiah. Yang kedua adalah empiris. Empiris itu adalah aktifnya seluruh indera manusia untuk melihat informasi yang ada di sekitar. Jadi mata untuk melihat, hidung untuk mencium, kemudian telinga untuk mendengar, kulit itu apa? Merasa, meraba. Jadi itu. Kemudian apa lagi satu? Apa lagi? Kaki untuk berjalan. Tangan itu mengukur salah. Itu yang pertama logis, yang kedua empiris. Pernah kalian dengar kata sensasi? Sensasi itu apa? Mencari dari orang hiburan, sensasi mencari muka. Sensasi sesungguhnya teman-teman itu berasal dari empiris, bahwa pengalaman indera yang kita aktifkan dari sensasi melalui pengecapan, penglihatan itu namanya sensasi. Tapi ketika sensasi kita sudah rasakan, masuklah ke dalam sebuah memori kita yang disebut sebagai persepsi. Jadi sensasi dulu, baru persepsi. Jadi ketika kalian melihat Lesti, kalian mendengar dulu pakai telinga, itu namanya sensasi, baru dalam ujung indera kita. Tapi ketika masuk ke dalam sebuah otak dan dipersepsikan oleh manusia, maka itulah disebut sebagai persepsi. Itulah empirisme yang kedua. Yang ketiga adalah sistematis. Ini cara ilmiah yang ketiga adalah sistematis. Sistematis itu seperti ini teman-teman. Kalian mengangkat sebuah judul skripsi menggunakan pendekatan kuantitatif atau yang menggunakan cara pandang, pernah dengar positivistik enggak? Cara pandang positivistik, jadi itu punya jalur filsafatnya. Ketika kalian menggunakan, pasti nggak paham itu ya, terus ya, ini tinggi sekali, tapi nggak apa-apa. Ketika kalian menggunakan cara yang tidak sistematis, penelitian kuantitatif tadi menggunakan cara pandang naturalistik, berarti itu nggak sistematis ya. Artinya apa? Bahwa penelitian kuantitatif itu kita pengen menguji sesuatu, gejala sosial itu menggunakan sebuah teori. Tapi di kualitatif kita nggak mungkin seperti itu. Kita hanya mengungkap fenomena dan menemukan sesuatu dan menjelaskan itu. Jadi itu kenapa dia disebut sebagai sistematis sesuai dengan pendekatan yang kita gunakan. Jadi bukan sistematis hanya kita nulis dari latar belakang aja, tapi banyak dari segi yang lain. Contoh, saya kasih contoh ya. Pendekatan sistematis, cara yang sistematis yang ketiga tadi, saya kasih contoh satu pendekatan kualitatif, satu pendekatan kuantitatif. Kita menuliskan nih latar belakang kualitatif. Misalnya
fenomena yang kita lihat adalah Lesti Kejora dengan suaminya. Kita menuliskan latar belakang dalam paradigma naturalistik itu kualitatif. Kita menulisnya adalah paragraf pertama itu langsung aja ke Lesti Kejora, kasus Lesti Kejora, paragraf pertama. Tapi yang kedua, kita menggunakan paradigma positivistik kuantitatif. Kita menulis latar belakangnya secara umum, teknologi berkembang yang sudah saya jelasin 2 pekan lalu ya. Itulah yang disebut sistematis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sama dengan yang saya bilang tadi, yang saya ngomong bahwa tidak mungkin kita memotong pohon besar menggunakan alatnya silet, bahwa karena metode ini nggak cocok, nggak tepat, itu nggak sistematis menurut metode itu. Akhirnya kita memotongnya dengan apa? Sensor ya. Tapi kalau di film itu ada jin, itu yang dipotong, itu nggak hancur dulu, nggak terpotong, jadi nyambung kembali jinnya. Jin Ifrit. Makanya saya ngomong tadi rasional, harus rasional karena jin nggak mungkin masuk dalam sebuah riset. Ada senior kalian orang sapi yang pengen yang pengen meneliti tentang jin, komunikasi jin di kampus fisik. Dia pengen terima itu, kalau saya nggak masalah. Cuma dosen yang lain, saya takut nggak terima itu. Kalau saya nggak, jadi ada istilah komunikasi, mediasi ketika orang kesurupan. Jadi informasi yang dilakukan mediasi itu antara orang yang kesurupan itu bisa dicatat oleh kita yang meneliti. Misalnya asal muasal statistik dan asal muasal kuburan di depan prodi kita itu kenapa? Itu bisa dicatat. Dan itu sebenarnya rasional. Tapi di dalam riset kita nggak masukin itu, nggak masukkan ilmiah tadi, karena dia itu nggak ilmiah jadinya, karena nggak ada uji indera, karena di situ ada empiris. Yang keempat, ini yang terakhir teman-temannya. Sendiri bro. Ini yang keempat, teman-teman. Bagaimana paradigma? Bagaimana paradigma kritis sebagai landasan berpikir? Kenapa saya masukkan ini? Paradigma itu apa, teman-teman? Paradigma itu adalah bisa pendapat, cara memandang, cara kita memandang. Dari mana paradigma hadir? Yang saya sebutkan tadi, dari empiris, kemudian sensasi, persepsi menjadi sebuah paradigma. Paradigma kritis sebagai landasan berpikir. Kenapa perlu kritis? Pertanyaan saya. Kenapa kita harus kritis? Supaya seluruh informasi yang kita dapatkan itu nggak langsung masuk semuanya ke kepala. Itu yang saya sebutkan, ada teori jarum apa ya, epidermik apa. Ketika disuntikan masuk ke kepala itu tercecer. Makanya kenapa paradigma kritis sebagai landasan berpikir? Alasannya adalah media yang keluar hari ini di YouTube dimanapun itu ada domba semua. Jadi kita harus kritis tentang itu. Itu maksudnya. Kenapa kita harus kritis? Kita punya cara pandang kritis sebagai landasan berpikir. Jadi ini dasarnya yang penting. Dasar kita untuk memahami sebuah riset. Nanti pengembangan gimana ya pengembangannya? Saya yakin semua teman-teman nggak menggunakan riset media ini.
karena nanti ada yang riset di tempat penelitiannya, tempat KKN ya, ada yang temukan masalah di tempat KKN. Banyak ya, masalah. Saya punya masalah Pak. Saya banyak bertangkap. Apakah salah masalah pribadi dengan masalah penelitian? Beda ya. Kopi oleh masalah pribadi, menurut. Iya. Jadi itu maksudnya paradigma kritis sebagai landasan berpikir. Jadi ini kita sedikit kritis menjadi mahasiswa. Kalau lain sok kritis, berapa banyak kita kritik tentang perkembangan media, tapi ketika kita dikritik balik kita nggak terima, berakhir namanya. Tugasnya hanya kritik orang terus setiap hari kritik setiap hari. Tapi pada saat dikritik lari, itu berbahaya. Jangan seperti itu. Makanya paradigma kritis sebagai landasan berpikir. Ketika kita dikritik, kita juga harus berpikir. Itu maksudnya. Ketika ada fenomena yang memang muncul di kehidupan sosial kita, maka kita juga harus memahami informasinya, nggak semuanya benar dan nggak semuanya harus diambil. Ada yang diambil baiknya, ada yang dibuang nggak baiknya. Itu kenapa saya ngajarin juga di mata kuliah komunikasi antar personal. Itu penting. Dimana yang cepat paparan, yang cepat tersinggung, itu dibuang ya. Itu tergantung pengalaman kita. Sudah jam berapa? Lewat? Oke deh, sudah. Lewat 9 menit. Lanjut. Lanjut. Terakhir, saya pengen jelasin tentang tahapan dan prosesnya. Proses penelitian. Itu pekan depan aja nih supaya enak. Kita gimana menemukan masalah, kalian turun langsung, gimana cara membuat teorinya, gimana cara analisisnya, dan gimana hasil karya